Pengadilan Distrik Yerusalem menolak permintaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda kesaksiannya dalam persidangan korupsi yang telah dijadwalkan. Keputusan ini disampaikan pada Rabu 13 November 2024. Pihak pengadilan menyatakan tak ada perubahan signifikan yang dapat membenarkan penundaan jadwal sidang. Dikutip dari Tribun News, tim pembela Netanyahu telah diberi waktu 3 minggu untuk mempersiapkan diri sebelum sidang. Perdana Menteri Israel itu bakal menjalani persidangan pada 2 Desember 2024 mendatang sesuai dengan jadwal awal. Sebelumnya, Netanyahu sempat meminta penundaan persidangan dengan alasan bahwa Perdana Menteri Israel itu disibukkan dengan tanggung jawabnya menangani konflik di Gaza dan Lebanon. Tim pembela meminta waktu tambahan selama 80 hari. Namun pihak pengadilan menolak alasan tersebut. Sebagai informasi, Benjamin Netanyahu menghadapi dakwaan atas kasus penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang diajukan sejak tahun 2020. Militer Israel atau IDF melancarkan serangan udara pada Rabu 13 November 2024 di sepanjang perbatasan Suriah dan Lebanon. Serangan itu disebutkan menarget jalur penyelundupan yang diduga digunakan oleh militan Hizbullah. Dikutip dari Arab News, serangan ini merusak infrastruktur utama di wilayah Homs yang dikenal sebagai benteng pertahanan militan Lebanon. Disebutkan serangan itu dilancarkan IDF atas arahan intelijen militer Israel dengan melibatkan Angkatan Udara atau IAF. Mereka menegaskan bahwa rute-rute di sepanjang perbatasan digunakan untuk menyelundupkan senjata ke Hizbullah yang mereka pandang sebagai ancaman. Dilaporkan pula, pasukan anti pesawat Suriah merespons serangan udara IDF tersebut. Operasi itu menarget jembatan di sepanjang Sungai Orontes dan jalan utama yang menghubungkan perbatasan Suriah-Lebanon. Menurut pemantauan Syrian Observatory for Human Rights, serangan Israel tersebut melukai setidaknya 15 orang. Tanya itu, IDF juga menyerang pos pemeriksaan militer Suriah. Bentrok sengit antara sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam dan pasukan Israel kembali terjadi di kamp pengungsi Jabalia, jalur Gaza Utara. Rekaman operasi maut Al-Qassam itu dibagikan lewat saluran telegramnya pada Rabu 13 November 2024. Alat peledak, rudal anti lapis baja, dan anti personel turut dikerahkan dalam penyergapan itu. Menilik rekaman yang dibagikan, penembak jitu Al-Qassam diam-diam mengawasi gerak-gerik seorang tentara Israel yang bersembunyi di sebuah bangunan. Tentara tersebut kedapatan mengintip dari balik kaca jendela yang pecah. Tak berselang lama, rudal anti personel Al-Qassam menyasar bangunan persembunyian IDF yang ada di dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said Jabalia. Sayap militan Hamas tersebut juga melakukan penyergapan maut dengan memasang jebakan-jebakan di bawah tanah. Para pejuang Al-Qassam terekam sibuk merakit peledak yang kemudian ditimbun di sebuah lubang. Saat konvoi tank Merkava IDF melintas, jebakan maut itu diaktifkan dan meledak di dekat persimpangan Barawi. Perangkat anti personel Sajil juga dikerahkan Al-Qassam untuk menargetkan pasukan Zionis.
Militan Hizbullah mengklaim telah melakukan serangan udara ke sejumlah situs strategis di Israel. Mereka menggunakan misil balistik dan skuadron pesawat tak berawak pada Rabu 13 November 2024. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim telah menarget pangkalan Kria di Tel Aviv. Diketahui lokasi tersebut kini digunakan untuk kantor baru Kementerian Pertahanan Israel serta Pusat Komando dan Pengawasan Angkatan Udara. Satu skuadron pesawat nirawak berpemandu presisi canggih diluncurkan ke pangkalan Kria. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah juga melaporkan bahwa mereka menyerang pangkalan Glilot. Pangkalan ini menjadi markas unit intelijen militer 8.200 Israel di pinggiran Tel Aviv. Unit ini juga dikenal sebagai pusat utama intelijen militer dan operasi cyber Israel. Diketahui serangan Hizbullah itu berlanjut hingga malam hari. Pabrik senjata Israel pun tak lolos dari serangan militan Lebanon tersebut. Produsen senjata utama bagi militer Israel, Israel Weapons Industries, turut menjadi sasaran serangan Hizbullah. Meski begitu, Hizbullah tak merinci jumlah misil balistik yang diluncurkan dalam serangannya itu. Pihaknya hanya menegaskan bahwa operasi tersebut menggunakan rudal Hadar 2. Rusia menolak mentah-mentah permintaan Israel untuk ikut memantau dan mencegah pengiriman senjata untuk Hizbullah melalui Suriah. Utusan Presiden Rusia untuk Suriah, Alexander Lavrentiev, mengatakan bahwa permintaan Israel itu memerlukan banyak hal. Salah satunya adalah pendirian pos pemeriksaan baru di sepanjang perbatasan. Dalam pernyataannya pada Rabu 13 November 2024, Lavrentiev menyatakan kehadiran militer Rusia di Suriah hanya difokuskan pada operasi kontraterorisme. Lavrentiev menegaskan Rusia tak memiliki kapasitas untuk mengendalikan jalur pengiriman senjata tersebut. Sebagai informasi, pasukan Rusia telah lama berada di Suriah. Mereka memiliki beberapa pangkalan serta pos pemeriksaan di area strategis. Bahkan kehadiran militer Rusia dianggap menjadi dukungan penting bagi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Penolakan Rusia ini menunjukkan batasan kerjasama antara Moskow dan Tel Aviv, yang mana Rusia memilih untuk mempertahankan posisinya sebagai sekutu pemerintah Suriah tanpa terlibat dalam konflik lebih luas yang melibatkan Hizbullah dan Israel. Dua bocah SD di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat dirantai lehernya dan dipasangi gembok. Diketahui sebuah video berdurasi 33 detik viral dan menampilkan dua bocah berinisial AL dan AD yang merupakan kakak adik dirantai lehernya menjadi satu. Dalam video, sejumlah warga tampak berusaha membuka paksa gembok yang terpasang. Dikutip dari Tribun Jabar, rupanya ayah mereka sendirilah yang memasang rantai di leher siswa kelas 2 dan 1 SD itu. Usut punya usut, aksi itu dilatar belakangi oleh kekesalan sang ayah yang merupakan sopir odong-odong pada kedua anaknya. Ia merantai leher dua anak laki-laki itu lantaran mereka kerap mencuri uangnya untuk jajan. Diketahui kakak beradik itu dirantai oleh sang ayah kurang lebih selama 1 hari.
Para warga mengetahui kondisi AL dan AD setelah mendapati mereka di jalan saat menuju rumah sang nenek. Disebutkan kedua bocah itu melarikan diri ke rumah neneknya karena lapar. Warga pun keheranan lantaran kedua bocah itu dalam kondisi dirantai di bagian lehernya. Pada Kamis 14 November 2024, media Israel mengonfirmasi bahwa tak ada tanda-tanda berakhirnya perang di jalur Gaza maupun Lebanon. Pihaknya juga menyoroti pengerahan Brigade Golani Israel ke jalur Gaza dan Lebanon yang anggotanya semakin tergerus. Dikutip dari Al-Mayadin, tercatat bahwa Brigade Golani merupakan unit terpenting dalam militer Zionis. Namun jumlah pasukan dari Brigade Golani semakin hari semakin berkurang lantaran menjadi korban serangan Hamas dan Hizbullah. Bahkan Lebanon disebut-sebut banjir darah generasi ke generasi tentara Golani. Diketahui Hizbullah beberapa kali berhasil memukul mundur pasukan dari Brigade Golani. Serangan-serangan mereka bahkan menewaskan tentara-tentara Israel yang tergabung di unit penting IDF itu. Di sisi lain, pihak Israel terus-menerus mengumumkan kemenangannya atas Hizbullah. Media Israel pun menyoroti kesenjangan antara pernyataan resmi dengan kenyataan di lapangan. Serangan udara Israel lagi-lagi menghantam pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Dilaporkan, serangan udara itu terjadi pada Kamis 14 November 2024. Serangan itu terjadi setelah Israel memberikan peringatan untuk mengevakuasi beberapa bagian dari benteng pertahanan Hizbullah. Dikutip dari Arab News, gumpalan asap kelabu mengepul di langit-langit pinggiran selatan Beirut. Ledakan-ledakan terjadi tak lama setelah Israel mengeluarkan peringatan pada warga untuk mengosongkan rumah mereka. Diketahui, Israel melakukan 2 serangan di Gobeiri dan 1 serangan besar di Souaifat al-Omrosia. Serangan udara Israel yang berulang-ulang di Beirut Selatan telah menyebabkan eksodus besar-besaran warga sipil. Selain itu, dilaporkan pula adanya pengeboman masif oleh Israel di kota selatan Binjbil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.